Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Aji di YouTube Aji TV dalam acara Indahnya Islam. Kali ini kita masih dalam buku tentang Prahara pada Masyar. Bab selanjutnya adalah syafaat. Kemarin sudah membahas tentang telaga, kemudian mizan, kemudian masuk ke sirat, dan yang terakhir ini adalah syafaat. Apa itu syafaat? Saksikan setelah yang satu ini. Oke, pengertian syafaat. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, syafaat secara etimologi artinya menjadikan suatu berpasangan. Sementara menurut terminologi lain adalah menjadi perantara bagi orang lain untuk mendatangkan manfaat atau menolak mara bahaya. Kaitan antara terminologi dan etimologi dari sisi akar mata memiliki korelasi yang jelas. Sebab jika Anda menjadi penengah untuk seseorang, artinya Anda menjadi pasangannya. Nah, macam-macam syafaat. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan syafaat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, syafaat batil. Yang kedua, syafaat benar. Syafaat batil adalah syafaat yang terkait dengan orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala yang mereka sembah dan mereka kira akan memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah, seperti yang Allah sampaikan. Dan mereka menyembah selain daripada Allah, apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan itu. Dari surat Yunus ayat 18. Imam Ibnu Katsir menafsirkan Allah mengingkari orang-orang musyrik yang menyembah Tuhan selain Allah dengan mengira bahwa syafaat Tuhan-Tuhan itu akan berguna untuk mereka di sisi Allah. Kemudian Allah memberitahukan bahwa Tuhan-Tuhan itu sama sekali tidak dapat mendatangkan petaka ataupun manfaat, pun tidak memiliki kuasa apapun. Dugaan mereka sama sekali tidak akan terjadi dan tidak akan pernah ada selamanya. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan syafaat tersebut batil, tidak berguna seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Mudatsir ayat 48, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Imam Ibnu Katsir menafsirkan siapapun di antara mereka yang menyandang sifat-sifat seperti ini atau disebut sifat-sifat pelaku kejahatan, kelak pada hari kiamat syafaat siapapun tidak akan membawa guna baginya, sebab syafaat hanya berlaku jika Allah diberi memang layak. Sementara orang yang memenuhi Allah dalam keadaan kafir pada kiamat, ia pasti mendapatkan neraka selamanya. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan syafaat yang benar adalah syafaat yang memenuhi 3 persyaratan. Apa saja itu? Syarat syafaat ada 3. Pertama, ridha Allah terhadap yang memberi syafaat. Kedua, ridha Allah pada yang diberi syafaat. Hanya saja syafaat terbesar Rasulullah di tempat pemberhentian kiamat berlaku secara umum untuk seluruh manusia, baik yang Allah ridhai maupun tidak. Ketiga, izin Allah untuk memberi syafaat. Izin hanya berlaku setelah ridho terhadap yang memberi dan diberi syafaat. Nah, landasan hukum syarat-syarat syafaat. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan dalilnya adalah firman Allah, dan beberapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang dikehendaki dan diridhoinya. Dari surat An-Najm ayat 26. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi karena ini saya buatnya pagi-pagi, jadi anak saya sudah bangun ini ya. Kita lanjutkan apa sama anak saya, dia juga suka baca ini. Nih, kami baca bersama-sama ya Ira ya. Nih, baca bareng-bareng nih. Allah tidak menyebut yang memberi dan yang diberi syafaat agar ketentuan ini berlaku secara menyeluruh. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 109, pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin terhadapnya dan dia telah meridhoi perkataannya. Allah berfirman, Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapkan mereka, malaikat dan yang ada di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi Allah
dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dari surat Al-Anbiya ayat 28. Baca lagi ya. Ayat pertama mencakup 3 syarat syafaat, ayat kedua mencakup 2 syarat syafaat, di antara syarat ketiga menyebut 1 syarat sisanya. Macam dan jumlah syafaat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, Nabi memiliki 3 syafaat pada hari kiamat. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan dalam Syarh Al-Wasithiyah, Nabi memiliki 3 syafaat. Pertama, syafaat terbesar. Kedua, syafaat untuk calon penghuni surga agar masuk surga. Yang ketiga, syafaat untuk orang yang berhak masuk neraka agar tidak masuk neraka, dan syafaat orang yang masuk neraka agar dientas. Syafaat terbesar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, syafaat pertama diberikan untuk para manusia yang berada di tempat pemerintahan di hari kiamat hingga perkara mereka diputuskan. Setelah para nabi menolak untuk memberikan syafaat, nabi itu yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa putra Maryam, hingga berakhir pada Nabi Muhammad. Ini ada di bab sebelumnya ya, tentang prahara padang mahsyar ya. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan pernyataan Ibnu Taimiyah hingga perkara mereka diputuskan. Di sini menunjukkan arti alasan bukan batas, sebab syafaat firman Allah berakhir sebelum perkara seluruh manusia diputuskan. Mengingat setelah Rasulullah memberi syafaat, Allah turun untuk memutuskan perkara para manusia. Hal senada juga disebutkan dalam firman Allah, mereka orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang Ansor, janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Dari surat Al-Munafikun ayat 7. Di sini menunjukkan arti alasan, maksud agar mereka bubar bukan arti batas, sebab akan merusak makna. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah para nabi menolak untuk memberikan syafaat, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa putra Maryam, hingga berakhir pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, masing-masing melempar permintaan untuk memberi syafaat itu kepada yang lain. Penjelasan kata-kata di atas tertera dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian kenapa? Allah mengumpulkan manusia pertama dan terakhir dalam satu tanah lapang. Mereka dilihat oleh yang melihat, dan mereka semua mendengar seruan yang menyeru. Matahari mendekati mereka, duka dan musibah menimpa mereka. Mereka tidak mampu dan tidak kuat menanggungnya. Mereka akhirnya berkata, apa kalian tidak melihat yang kalian alami ini? Carilah seseorang untuk menjadi perantara kalian kepada Rob. Sebagian berkata kepada yang lain, ayah kalian, Adam. Mereka mendatangi Adam pun berkata, sungguh Robku murka sekali. Ia tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak pernah seperti ini lagi setelahnya. Ia melarangku untuk mendekati pohon, tapi aku langgar. Diriku, pergilah ke Nuh. Mereka mendatangi Nuh. Mereka bilang, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus ke muka bumi. Allah menyebutmu hamba yang sangat bersyukur. Tidakkah kau lihat yang kami alami? Tidakkah kau melihat musibah yang menimpa kami? Jadilah perantara kami untuk menghadap Robmu. Nuh menjawab, sungguh Robku murka sekali. Ia tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak pernah marah seperti itu setelahnya. Aku pernah mendoakan keburukan kepada kaumku. Diriku, pergilah ke nabi lain, temuilah Ibrahim. Mereka mendatangi Ibrahim. Mereka berkata, wahai Ibrahim, engkau adalah nabi dan kekasih Allah di antara seluruh penghuni bumi. Jadilah perantara kami untuk menghadap Robmu. Tidakkah kau lihat musibah yang menimpa kami? Ibrahim menjawab, sungguh Robku murka sekali. Ia tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak pernah marah seperti ini setelahnya. Aku pernah berdusta 3 kali. Diriku, pergilah ke nabi lain, temuilah Musa. Mereka berkata, wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah memberimu kelebihan dengan risalah-risalahnya dan kalamnya atas seluruh manusia. Jadilah perantara kami untuk menghadap Robmu. Tidaklah kau lihat musibah yang menimpa kami? Musa berkata, sungguh Robku murka sekali. Ia tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak pernah marah seperti itu setelahnya. Aku pernah membunuh nyawa, padahal aku tidak diperintahkan membunuhnya. Diriku, pergilah ke nabi lain, temuilah Isa. Mereka menemui Isa lalu berkata, wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan kalimatnya yang ia sematkan kepada Maryam, dan ruh ciptaannya. Engkau bisa berbicara saat masih dalam kebuayan. Jadilah perantara kami untuk menghadap Robmu. Tidakkah kau lihat musibah yang menimpa kami?
Isa menjawab, sungguh Robku murka sekali. Ia tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak pernah marah seperti itu setelahnya. Ia tidak menyebutkan kesalahan apapun. Setelah itu berkata, diriku wah. nih waduh. Oke, tadi anak saya sudah dibawa mamanya ya. Ya, mohon maaf karena memang ini pagi-pagi subuh, jadi biasanya anak saya bangun terus minta dipegang bentar, kemudian baru dibawa mamanya lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Mereka menemui Isa lalu berkata, wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan kalimatnya yang ia sematkan kepada Maryam, dan ruh ciptaannya. Engkau bisa berbicara saat masih dalam perbuayan. Jadilah perantara kami untuk menghadap Rabb-Mu. Tidakkah kau melihat musibah yang menimpa kami? Isa menjawab, sungguh Rabbku murka sekali. Ia tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak marah seperti itu setelahnya. Isa tidak menyebutkan kesalahan apapun. Setelah itu ia berkata, diriku, temuilah Muhammad. Riwayat lain menyebutkan mereka datang lalu berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan di kemudian. Jadilah perantara kami untuk menghadap Rabb-Mu. Tidakkah kau lihat musibah yang menimpa kami? Aku pun bergegas lalu tiba di bawah arsy. Aku tersungkur sujud kepada Rabb. Setelah itu Allah memulai pembicaraan dengan muji-muji baik yang belum pernah ia sebutkan untuk seorang pun sebelumku. Setelah itu dikatakan, wahai Rasulullah, bangunlah. Mintalah pasti kau diberi, mintalah syafaat pasti kau diberi. Aku pun bangun lalu berkata, umatku ya Rob. Kemudian dikatakan, wahai Muhammad, masukkan di antara umatmu yang tidak dihisap melalui pintu kanan surga, dan mereka bersama yang lain selain pintu itu. Setelah itu Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh jarak antara dua daun pintu surga seperti antara Mekah dan Hajar, atau seperti Mekah dan Busra. Nah, ini adalah penjelasan di bab awal prahara Padang Mahsyar ya. Jadi waktu itu kan pada saat ada prahara Padang Mahsyar, semua memohon syafaat kan, kemudian ke beberapa nabi, dan terakhir yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad. Nah, di bab ini diperjelas lagi di kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh nabi. Di sini dijelaskan ya, dijelaskan secara detail. Oke, kita lanjutkan. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, 3 dusta yang disebutkan Ibrahim di atas dijelaskan dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Ia berkata, Ibrahim hanya berdusta sebanyak 3 kali. 2 diantaranya berkenaan dengan zat Allah, yaitu perkataan sesungguhnya aku sakit dari surat Al-Saffat ayat 89, dan maka tanyakanlah kepada berhala itu jika berhala dapat berbicara, dan surat Al-Anbiya ayat 63. Yang ketiga adalah kata-kata Ibrahim tentang istrinya Sarah, ia saudariku. Disebutkan dalam Sahih Muslim tentang hadis syafaat sebelumnya. 3 dusta yang dimaksud adalah perkataan tentang bintang, ini Tuhanku. Dalam riwayat Muslim tidak disebutkan perkataan Ibrahim tentang kisah Sarah. Hanya saja Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari, sepertinya itu merupakan kesalahan sebagai perawi. Ibnu Hajar menyebutkan alasannya. Ibrahim menyebut ketika perkataan tersebut sebagai dusta adalah sebagai wujud sikap rendah hati, sebab maksudnya benar dan sesuai dengan kenyataan. Kata-kata tersebut termasuk tauriyah, wallahu alam. Nah, untuk siapa syafaat terbesar? Syafaat terbesar hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan syafaat terbesar ini hanya khusus diberikan kepada Nabi dan tidak diberikan kepada selainnya. Ia adalah syafaat yang paling besar karena dengan syafaat itu menjadikan manusia istirahat dari kesusahan dan derita di waktu manusia dikumpulkan di mahsyar. Syafaat kedua, Syekh Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, syafaat kedua diberikan kepada calon penghuni surga agar masuk surga. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, sebab para calon penghuni surga setelah melintasi sirat, mereka tertahan di atas jembatan. Mereka saling dikisos satu sama lain. Kisos ini bukan kisos pertama sebelumnya ada di pelataran hari kiamat, tapi kisos khusus. Di tempat itu Allah membersihkan hati orang-orang mukmin, menghilangkan kedengkian yang ada, kemudian setelah dibersihkan dan disucikan, mereka diizinkan masuk surga. Hanya saja ketika tiba di depan surga, pintunya tertutup. Seperti halnya penghuni neraka, pintu surga tidak dibukakan untuk mereka hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat untuk penghuni surga hingga masuk surga. Setiap mukmin memasuki pintu amal tertentu yang lebih sering dikerjakan dibandingkan dengan amal lain. Dan bila tidak demikian, toh di antara kaum muslim ada yang dipanggil melalui semua pintu surga. Syafaat ketiga.
Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyatakan syafaat ketika diberikan kepada orang yang berhak mendapatkan neraka. Syafaat ini dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga seluruh nabi, orang yang menurut keimanannya dan lainnya. Syafaat diberikan kepada orang yang berhak mendapatkan neraka sehingga tidak masuk neraka, dan diberikan kepada orang yang berada di neraka untuk dientas di sana. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan syafaat ketika diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan neraka, yaitu orang-orang yang mukmin yang durhaka. Bentuk syafaat ketika, syafaat ini memiliki dua bentuk. Pertama, untuk orang-orang yang berhak masuk neraka agar tidak masuk neraka. Kedua, untuk orang-orang berada di neraka agar dientas di sana. Banyak sekali hadis tentang syafaat bagi orang-orang masuk neraka kemudian dientas. Bahkan hadis-hadis ini mutawatir. Diberikan dari Anas, ia berkata, Rasulullah bersabda, selanjutnya aku memberi syafaat. Aku diberi batasan tertentu, lalu aku mengentas mereka dari neraka dan aku memasukkannya mereka ke surga. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi bersabda, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dikeluarkan dari neraka dan di hatinya terdapat kebajikan sebesar biji gandum. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dikeluarkan dari neraka dan di hatinya terdapat kebaikan seperti biji jelawut. Kemudian orang yang mengucapkan la ilaha illallah dikeluarkan dari neraka dan di hatinya terdapat kebajikan sebesar biji sawi. Diriwayatkan dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sekelompok kaum dikeluarkan dari neraka setelah warna mereka berubah hitam kebiru-biruan, lalu masuk surga. Para penghuni surga menyebut mereka jahannamiyun. Dan syafaat untuk orang yang berhak mendapatkan neraka agar tidak masuk neraka ini bisa dipetik dari doa ampunan dan rahmat Rasulullah kepada jenazah-jenazah yang beliau sholati. Ini mengharuskan mereka tidak masuk neraka, seperti doa Rasulullah berikut, ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Syafaat ini diingkari oleh dua kelompok ahli bid'ah. Yang pertama adalah Mu'tazilah, yang kedua adalah Khawarij. Mu'tazilah dan Khawarij berpendapat pelaku dosa besar kekal di neraka jahanam. Menurut mereka, orang yang berzina sama seperti orang yang berbuat syirik. Syafaat tidak berguna baginya dan Allah tidak akan mengizinkan seorang pun untuk memberi syafaat. Pandang mereka ini tertolak oleh hadis-hadis mutawir berkenaan dengan masalah ini. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syafaat ini milik Nabi, milik seluruh nabi, orang-orang yang jujur imannya dan lainnya. Maksudnya syafaat ini tidak khusus untuk nabi saja, tapi untuk seluruh nabi. Mereka memberi syafaat kepada kaumnya yang durhaka, orang-orang jujur imannya memberi syafaat kepada kerabatnya, orang-orang yang mukmin yang berdosa. Dan seperti itu juga orang-orang saleh lainnya, bahkan seorang beri syafaat untuk keluarga dan tangannya. Sabda Allah mengentas beberapa kaum dari neraka tanpa syafaat, tapi karena karunia dan rahmatnya. Maksudnya Allah mengeluarkan orang-orang mukmin durhaka yang ia kehendaki dari neraka tanpa syafaat sebagai wujud nikmatnya karena rahmatnya mengalahkan murkanya. Para nabi, orang-orang soleh, dan malaikat memberi syafaat hingga yang tersisa hanya rahmat zat yang penyayang antara para penyayang. Kemudian Allah mengeluarkan orang-orang mukmin durhaka dari neraka tanpa syafaat hingga yang tersisa di neraka hanyalah orang-orang yang memang penghuni sebenarnya. Bagaimana orang yang diberi syafaat bisa dikenali? Orang yang diberi syafaat bisa dikenali dengan tanda bekas sujud. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ada juga yang diganjar hingga selamat setelah Allah memutuskan perkara di antara manusia yang hendak mengetas manusia yang ada di neraka dengan rahmatnya. Allah memerintahkan mereka agar mengeluarkan dari neraka orang yang tidak menyatukan Allah dengan apapun seperti yang ia kehendaki di antara mereka yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengenali tanda bekas sujud. Neraka melahap jasad manusia selain bekas sujud. Allah mengharapkan neraka untuk melahap bekas sujud. Mereka dientas dari neraka dalam kondisi gosong. Mereka kemudian dituangi air kehidupan. Mereka pun tumbuh biji yang tumbuh karena air. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, Rasulullah bersabda, sungguh sekelompok kaum keluar dari neraka, mereka terbakar di sana kecuali bulatan wajah hingga mereka masuk surga. Imam Qurtubi menjelaskan hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa ahli tauhid yang melakukan dosa besar tidak menghitam, mata mereka tidak membiru, tidak dibelenggu, berbeda dengan orang-orang kafir. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, bila kalian mendengar muazin dikatakan seperti yang ucapkan, kemudian berdoalah salawat untukku, karena barang siapa berdoa salawat 1 kali untukku, Allah akan membalasnya 10 kali, kemudian mohonkan wasilah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak lain selain untuk seorang hamba Allah, dan aku berharap semoga akulah orangnya, karena barang siapa yang memohon wasilah untukku, syafaat halal baginya. Kedua, membaca doa salawat untuk Nabi sebanyak 10 kali pada pagi dan sore.
Diriwayatkan dari Abu Darda, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa membawa doa salawat untukku pada pagi hari sebanyak 10 kali dan pada sore hari sebanyak 10 kali, ia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Oke, ini tambahan ilmu ya. Orang yang memberikan syafaat pada yang lain. Pertama, syahid memberi syafaat untuk 70 orang di antara keluarganya. Diriwayatkan dari Mikdam bin Madrikab, ia berkata, Rasulullah bersabda, orang yang mati syahid mendapatkan 6 hal di sisi Allah. Dosa-dosanya diampuni sejak diteteskan darah pertamanya. Tempatnya di surga, diperlihatkan, dilindungi dari siksa subur, terhindar dari ketakutan besar, diberikan pakaian iman, dinikahkan dengan bidadari yang memberi syafaat 70 kerabatnya dan memberi syafaat maksudnya. Kedua, jenazah orang yang disalati 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, Allah akan mengizinkan mereka untuk memberi syafaat kepada jenazah tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal lalu jenazahnya disolati 40 laki-laki yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, melainkan Allah akan mengizinkan mereka memberi syafaat kepadanya. Ketika orang yang jenazahnya disalati 100 kaum muslimin, Allah akan mengizinkan mereka untuk memberi syafaat kepadanya. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah mayat disalati oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang. Mereka semua dimintakan syafaat kepadanya, melainkan mereka akan diizinkan untuk memberi syafaat kepadanya. Oke, begitulah tadi tentang bab syafaat. Sangat memberikan gambaran baru untuk saya terutama, dan mudah-mudahan yang nonton juga bisa mengetahui bahwa ternyata syafaat sangat penting di saat di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita semua, saya dan Anda semua, dan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW saat di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.